Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya jagung di Dusun Kedung Sari, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur. Panen raya jagung kuartal kedua ini merupakan hasil panen dari gabungan kelompok tani binaan Polri. Panen raya jagung dilaksanakan secara serentak untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Kabupaten Tuban dipilih sebagai lokasi panen raya jagung karena merupakan kawasan penghasil jagung terbesar di Jawa Timur. Sebesar 629 hektar lahan jagung memasuki musim panen tahun ini. Hasil panen raya jagung ini merupakan kuartal kedua tahun 2026. Polri berperan aktif dalam mendukung Gapoktan untuk menghasilkan jagung berkualitas di Indonesia. Adapun bentuk dukungan Polri berupa bantuan bibit dan lahan, alat-alat pertanian, dan pendampingan terhadap Gapoktan. Di acara panen raya, Presiden juga meninjau berbagai stand booth inovasi ketahanan pangan Polri serta meresmikan 10 gudang ketahanan pangan Polri dan 166 SPPG. Kue kering, kue basah, bahkan juga dapat diolah menjadi beras analog. Habis itu jagung. 2 kali ya kau undang saya panen raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand-stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana? Saya gembira, bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang. Kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya. Sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri. Terima kasih polisi RI. Polri menggelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Kika Madona bersama juru kamera Yudhistira dan Cilmi Ardiantovani dari Tuban, Jawa Timur. Saudara, Polri mendukung program ketahanan pangan, salah satunya adalah dengan swasembada jagung. Dan ini termasuk bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan memang untuk tahun 2025 lalu untuk program swasembada jagung ini sendiri bisa surplus. Tahun 2025 untuk produksi jagung di Indonesia yaitu sebanyak lebih dari 400.000 ton. Nah, tahun ini harapannya untuk produksi dari jagung sendiri bisa mencapai 18 juta ton. Hari ini panen raya berlangsung dari Tuban, Jawa Timur bukan tanpa alasan. Karena Tuban ini merupakan daerah penghasil jagung terbanyak di wilayah Jawa Timur sendiri. Dan juga untuk kali ini, di masa ini, lebih dari 600 hektar dari lahan pertanian jagung memasuki masa panen. Sehingga untuk masa panen raya ini berlangsung dari Tuban, Jawa Timur dan juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ini menjadi semangat tersendiri bagi para petani yang ada dari Tuban, Jawa Timur. Salah satunya dengan Pak siapa Pak dari Gapoktan ya Pak ya? Iya. Pak Sinten Pak namanya Pak? Namanya Sudarlin. Pak Sudarlin selaku Ketua Gapoktan Tuban, Jawa Timur. Iya, Ketua Gapoktan. Ya. Bapak sendiri udah berapa lama berarti Pak ini bertanam jagung ini? Ya, plus minusnya 17-an tahun lah. Artinya Bapak udah merasakan sebelum dibina oleh Polri dan juga kemudian akhirnya saat ini sebelumnya tidak dibina Polri dan juga kemudian akhirnya dibina oleh Polri untuk program penanaman jagung ini sendiri. Bedanya di mana Pak? Setelah kita menjadi binaan Polri ya, itu banyak kemudahan akses yang bisa kita dapat dan kita juga banyak mendapatkan pendampingan pengetahuan dalam proses budidaya jagung ya, sehingga hasil dari bagaimana kita budidaya ini ada peningkatan. Terutama kita didampingi dari sisi penjualan. Kita didampingi penjualan dari kita proses sampai masuk ke bulog. Sehingga ada selisih harga yang selama ini mungkin dari petani ke tengkulak ya. Sekarang petani bisa langsung mengakses ke bulog. Dan bulog juga membuat
banyak standar yang bagaimana petani bisa mengaksesnya. Gitu. Artinya secara harga sendiri bisa lebih oke gitu ya Pak ya? Iya. Lebih manusiawi gitu ya Pak ya untuk Iya. para petani setelah kemudian dibantu untuk mengakses sampai ke Bulog gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau kita berbicara mengenai jagung, jagung ini sendiri menjadi swasembada yang juga kemudian dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto. Bukan tanpa alasan, karena memang baik itu dari sisi buahnya, lalu kemudian bagian ujungnya sampai dengan untuk kulitnya ini juga memiliki banyak manfaat. Tapi kita mau tanya dulu nih Pak, kalau dari Bapak sendiri melihatnya untuk dari ujung paling atas nih Pak, biasanya paling banyak digunakan untuk apa? Jadi kalau jagung itu pipilnya ini digunakan pakan ternak, ya juga olahan. Bagian atas ini ya? Ya. Lalu dalamnya itu ada namanya janggel atau bonggol kalau orang desa, itu bisa digunakan briket atau bahan bakar pengering, ya, bahan bakar tungku. Lalu dari klobotnya ini bisa diolah. Kulit ini ya? Kulitnya ini bisa diolah, ya kan, menjadi bungkus makanan-makanan ringan. Ini harganya 1 kilo 20.000. Lumayan ya Pak? Ya. Biasanya ini kemana Pak kalau untuk makanan-makanan tradisional gitu Pak? Makanan tradisional itu ada ke daerah Bandung, Jawa Barat, daerah-daerah lain di Indonesia yang memang kita ada akses itu ya. Tapi untuk tadi ya bungkus makanan-makanan ringan atau dari pohonnya jagung ini kita bisa manfaatkan juga untuk pakan ternak. Jadi kita olah, kita buat silase, lalu kita gunakan pakan ternak atau untuk meningkatkan hasil ekonomi masyarakat. Sehingga ini kalau diproses di silase, kita jualnya itu kemarin dari kelompok itu per kilo 2.000 setelah kita proses ini ya. Dalam satu hari kita memproses ini misalnya satu hari kita terproses dari awal sampai akhir itu bisa menghasilkan 1 sampai 1,5 ton per hari dengan 4 tenaga kerja itu. Jadi proses pengambilan dari lahan kita bawa pulang, kita proses untuk membuat silase itu. Nah itu hanya butuh waktu 1 minggu kita sudah bisa jual ke pasaran. Artinya dari ujung pangkal sampai dengan bagian pada batangnya ini mempunyai nilai ekonomi begitu ya Pak ya? Yang penting pintar mengolahnya. Ya, jadi jagung ini semuanya ada nilai ekonomisnya. Tinggal kreativitas kita. Nah, syukur-syukur ini juga menjadi jalan peningkatan kesejahteraan bagi anggota kami yang ada di kelompok Katiawan Lestari. Itu harapannya dari khusus tanaman jagung. Pak, ini kan kemarin kan ada bantuan-bantuan juga yang kemudian diserahkan dari Polri untuk para petani yang tergabung dalam Gapoktan di sini yang di wilayah Tuban dan juga Jawa Timur ini. Ini kalau secara bantuan apa saja mungkin yang diterima Pak? Mungkin dari bibit dapat ya Pak? Bibit ada. Alat-alat ini pertanian apa aja Pak? Pertanian kita ada mesin bibit, ada dryer. Dryer itu pengering. Pengering ya. Ada Kenapa kita butuh dryer? Dryer itu adalah ya tadi ketika musim penghujan, kesulitan petani adalah jemur. Oh ketika iya, jemur bergantung manual, pada musim ya. Ketika jemur manual, tingkat kerusakannya ini sangat tinggi. Tingkat kerusakan karena kena air hujan itu Pak? Iya, kena air hujan. Dan sinar matahari juga tidak maksimal kan. Sehingga dryer ini sebagai langkah untuk menjaga kualitas jagung dan meningkatkan nilai jualnya. Gitu. Pak, kan bantuan dari Polri, dryer itu tadi kan ya. Kalau misalkan secara waktunya sendiri Pak, lebih efektif mana sih Pak menjemur seperti itu tadi dibandingkan dengan menggunakan mesin? Berapa lama gitu Pak kalau misalkan untuk kalau mengeringkan? kita menggunakan dryer itu dengan kapasitas 20 ton itu kita bisa proses dalam waktu 18 jam. Tapi kalau kita jemur 20 ton itu bisa sebulan belum tentu kering. Belum tentu kering karena keterbatasan tempat untuk menjemur kan gitu. Pak, ini kalau dari sisi jenisnya sendiri jagungnya gimana sih Pak? Jagung apa sih Pak? Ini namanya jagung hibrida, ya kan. Jadi jagung hibrida itu banyak varietasnya di sini, ya. Banyak produk-produk atau jenis-jenis yang masuk di kalangan petani, ya. Itu tentunya sudah kualitas unggul ini semuanya dari masing-masing bibit dan itu yang jadi pilihan petani ya di masing-masing varietas itu. Pak, biasanya ini dibuat apa Pak kalau misalkan dengan jagung hibrida ini, kualitas hibrida ini? Biasanya untuk apa Pak peruntukannya? Pakan ternak atau mungkin dikonsumsi oleh masyarakat? Pakan ternak bisa, konsumsi masyarakat misalnya apa namanya?
kue kering itu, ya jajanan-jajanan itu Popcorn bisa. gitu ya? Popcorn itu bisa. Kalau popcorn melalui sebuah proses kan gitu, melalui sebuah proses ini disarang sampai ketemu kualitas terbagus. Nah itu bisa mengakses ke popcorn mungkin kan itu. Oke, berarti selain tadi itu digunakan untuk pakan ternak, ini juga bermanfaat juga untuk cemilan kita ya, berarti Ya, Pak ya. itu. Oke, ini kalau dari sehektarnya bisa panen berapa banyak Pak? Sehektar itu minimal 5 ton 5 ton. kering ya. Itu kalau Berarti udah- bentuk jagung pipil udah. sudah pipil. Oke. Kalau tongkol itu bisa 10 ton. Gitu. Oke, nah ini nanti setelah hasil kita sudah mencabut ini semua, mempanen ini semua, lanjutannya proses apa lagi Pak? Nanti ini kita pipil, kita keringkan, nah kita kemas lalu kita kirim ke Bulog. Gitu. Oke, untuk secara harga sendiri apakah ada bantuan gitu Pak dari Polri untuk supaya harganya bisa stabil gitu Pak? Kalau harga itu sudah jadi ketetapan pemerintah ya, artinya pemerintah menetapkan harga jagung ya kan sebagai standar nasional, yaitu saya kita ikuti. Cuma dengan adanya Polri ya mendampingi kita ya kan, kita ada mata rantai beberapa yang terputus, yang biasanya kita jual ke tengkulak, kita jual ke apa ya penebas dan sebagainya, ini bisa kita olah dan kita bisa bawa langsung ke Bulog itu. Jadi ada nilai tambah dari hasil yang selama ini mungkin kalau kita langsung jual, lalu kita proses, kita ada tambahan ongkos proses ini upahnya untuk kita. Gitu. Jadi Artinya bisa untuk dapat petani tadi, lebihan ya. tambahan lebihan gitu ya Pak ya ada untuk tambahan lebihan. kesejahteraan petani. Iya. Pak, kalau kita berbicara fasilitas-fasilitas tadi yang juga kemudian disiapkan oleh Polri untuk membantu para petani dan mendukung untuk swasembada jagung ini sendiri, salah satu yang juga kemudian kita riset ini adalah listrik bisa masuk ke dalam hutan. Nah ini Bapak bisa cerita nggak Pak? Sebelumnya seperti apa sih Pak? Terus kemudian dengan adanya bantuan ini apa Pak membuat akhirnya seperti apa kondisinya Ya, di sini? dengan